Halo, selamat datang di penjelasan kali ini. Langsung aja, hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang benar-benar jadi nyawa dari hampir semua hal di kehidupan modern kita. Kita bakal ngelihat gimana ledakan AI atau kecerdasan buatan lagi neken rantai pasok fisik paling rumit di dunia sampai ke batas maksimalnya. Ini bukan cuma soal teknologi ya, tapi ini soal fondasi ekonomi global kita yang sesungguhnya. Coba bayangin dulu deh, skala industri yang supermasif dan nyaris di luar nalar ini. Bayangin aja, industri ini tuh nyetak dan ngirim 1 triliun perangkat setiap tahunnya. Angka itu setara dengan 100 perangkat buat tiap-tiap orang di bumi loh. Chip-chip ini ada di mana-mana. Di HP yang baru aja kalian buka kuncinya, di robot pembersih debu kalian, bahkan di mesin kopi yang diam-diam nyambung ke wifi itu. Semikonduktor ini benar-benar detak jantung yang ngasilin untung gila-gilaan buat ngegerakin ekonomi dunia. Nah, kontras ekstrim yang kita hadepin di sini tuh bener-bener luar biasa. Di satu sisi, kita lagi ngomongin produk super mahal. Ada chip canggih yang harganya bisa tembus $30.000 per keping dan dikirimnya aja harus pakai mobil lapis baja. Tapi di sisi lain, komponen fisik yang bikin semua keajaiban itu terjadi, ukurannya 50.000 kali lebih kecil dari sehelai rambut manusia. Gila kan? Kita lagi berurusan dengan dunia mikroskopis, di mana satu sel kulit manusia aja yang jatuh pas proses pembuatan, itu udah cukup buat ngehancurin sebuah chip. Biar kita bisa kebayang gimana perjalanan luar biasa dari yang super mikro sampai ke makro ini, kita udah nyusun penjelasannya ke dalam 4 tahap. Mulai dari ledakan chip AI, terus masuk ke hambatan utama produksinya, lanjut ke risiko geopolitik rantai pasok, dan terakhir gimana dunia lagi sibuk menata ulang manufaktur globalnya. Kita masuk ke bagian pertama. Mari kita lihat gimana kecerdasan buatan ini benar-benar ngerombak dan ngubah total wajah pasar semikonduktor. Di tahun 2026 nanti, seluruh industri chip ini diproyeksi bakal tembus angka pendapatan yang bikin merinding. $1 triliun. Pertumbuhan yang gila-gilaan ini udah bukan gara-gara orang pada beli laptop atau HP baru lagi. Enggak. Ini murni didorong sama permintaan yang benar-benar masif dan seakan gak ada habisnya buat infrastruktur AI, kayak pusat data raksasa itu. Perusahaan teknologi sekarang rela bakar uang miliaran dolar cuma buat ngamanin chip yang bisa ngeproses data raksasa dalam hitungan milidetik. Terus, dominasi AI di industri ini tuh kejadian dengan cepet banget. Chip AI diproyeksi bakal ngambil 1/4 alias 25% dari total pasar di tahun 2025. Dan gokilnya, cuma dalam waktu 4 tahun setelah itu, di 2029, angkanya diprediksi bakal meroket sampai ngelewatin setengah dari total penjualan chip di seluruh dunia. Jadi, AI ini bukan sekedar bagian dari industri lagi ya. AI literally lagi ngambil alih industrinya. Tapi, bikin keajaiban mikroskopis buat ngidupin AI ini ngebawa kita ke bagian kedua, hambatan manufaktur yang seolah-olah ngelawan hukum fisika. Buat paham seberapa besar rintangannya, kita harus ngomongin proses yang namanya litografi. Lebih spesifiknya lagi, kita harus ngebahas satu perusahaan asal Belanda bernama ASML. Kenapa? Karena ASML ini satu-satunya perusahaan di dunia yang bisa bikin mesin buat litografi canggih. Buat nyetak komponen super kecil di chip generasi baru, mereka secara harfiah harus nemuin cara buat bikin jenis cahaya yang bahkan gak ada secara alami di bumi kita. Namanya cahaya ultraviolet ekstrim atau biasa disingkat EUV. Mesin ASML ini benar-benar sebuah keajaiban teknik. Bayangin, gedenya seukuran bus tingkat, beratnya setara paus biro, tapi bisa ngegerakin komponen di dalamnya dengan percepatan 20G. Itu 4 kali lebih kencang dari jet tempur paling canggih di dunia loh. Terus, berapa coba harganya? Satu unitnya dibanderol $400 juta. Dan tebak, nggak ada satupun produsen chip canggih di luar sana yang bisa jalan tanpa mesin raksasa ini. Masalahnya, sistem yang nopang semua keajaiban ini tuh rentan banget. Bikin satu chip itu udah kayak nyusun rumah kartu. Butuh ribuan orang di berbagai benua buat ngerjain tugas spesifik mereka dengan tingkat presisi yang sempurna. Desainnya mungkin dari Amerika, wafer silikon mentahnya dari Jepang, terus mesinnya dari Belanda yang pakai komponen dari Jerman. Ujung-ujungnya, keajaiban perakitannya kejadian di pabrik super raksasa yang lokasinya sangat terpusat di satu tempat. Ini tuh benar-benar keseimbangan yang rapuh banget. Dan kerapuhan inilah yang pas banget ngebawa kita ke bagian ketiga, ngebahas sifat genting dari pemusatan produksi tadi, dan kenapa ini sampai micu ketegangan geopolitik yang super panas. Ketergantungan sedunia ini bertumpu pada satu raksasa aja, TSMC di Taiwan. Mereka ini yang bikin lebih dari 90% chip paling canggih sejagat raya. Prosesnya dilakuin di dalam fasilitas berskala di luar nalar yang disebut gigafab. Emang sih pemusatan kayak gini ngelahirin efisiensi teknis yang nggak ada lawan.
Tapi ini juga yang bikin hal tersebut jadi titik mampet paling rawan dari seluruh rantai manufaktur global. Kalau sampai ada apa-apa di sana, nggak ada rencana cadangan yang gampang. Kalau kita lihat secara objektif aja ya soal pertaruhan geopolitiknya, kita bisa ngelihat negara-negara adidaya lagi balapan buat ngamanin fondasi ini. Amerika Serikat ngambil langkah lewat CHIPS Act senilai 52 miliar dolar buat narik balik proses produksi ke negaranya, sambil ngeblokir ekspor teknologi litografi canggih. Nah, di sisi lain, Tiongkok juga gencar banget ngedorong kemandirian, ngucurin dana puluhan miliar dolar buat ngebangun industri dalam negerinya sendiri supaya bisa ngelewatin blokade tadi, lewat perusahaan-perusahaan jagoan nasional mereka. Skala resiko finansial dari ketegangan ini tuh jujur aja ngeri banget. Menurut laporan Bloomberg awal tahun 2026, kalau sampai pecah konflik terbuka soal Taiwan dan ekosistem chip di sana lumpuh, ekonomi global bisa lenyap sekitar 10 triliun dolar. Angka ini bukan sekedar hitung-hitungan di atas kertas ya. Ini gambaran beneran soal gimana ekonomi modern yang kita kenal sekarang bisa runtuh berantakan. Jadi, dihadapkan sama kerentanan yang mengerikan ini, entah itu ancaman gempa bumi, pandemi, atau ketegangan politik, mari kita masuk ke bagian terakhir. Ngelihat gimana dunia lagi kalang kabut, nyoba nata ulang manufaktur globalnya biar lebih aman. Buat paham kenapa Amerika Serikat ngegas banget buat mindahin produksi balik ke negaranya, kita harus narik mundur sedikit. Tahun 1990, AS itu pegang hampir 40% pangsa manufaktur chip global. Tapi di tahun 2024, angkanya terjun bebas, sisa 10% doang. Penurunan tajam inilah yang jadi alasan kenapa sekarang ada urgensi dan subsidi gede-gedean dari pemerintah buat ngebawa pabrik-pabrik itu balik beroperasi di tanah Amerika. Sebagai responsnya, sekarang kita lagi nyaksiin proyek pembangunan raksasa yang belum pernah ada sebelumnya. Perusahaan kayak TSMC lagi sibuk ngebangun klaster pabrik otomatis dari nol di Arizona, sebuah area yang sekarang dapat julukan Gurun Silikon. Tempat ini dipilih karena kelembapannya rendah banget dan risiko gempa atau banjirnya nyaris nggak ada. Ini tuh komitmen gila-gilaan senilai 165 miliar dolar cuma buat ngebangun kemandirian pasokan di tengah gurun pasir. Tapi ya, nata ulang rantai pasok ini bukan cuma perkara pindah lokasi geografis. Ini juga soal hitung-hitungan keekonomian volumenya. Coba deh lirik pelopor teknologi Amerika, Texas Instruments. Walaupun mereka fokusnya di chip analog esensial, yang tugasnya ngatur suhu atau ngalirin daya listrik, mereka sekarang lagi investasi 60 miliar dolar buat mindahin standar produksi dari wafer ukuran 200 mm ke ukuran 300 mm yang jauh lebih besar. Alasannya masuk akal banget secara matematika. Dengan nambahin diameter sedikit aja, luas permukaannya itu bisa nambah 2,3 kali lipat. Kalau dikaliin jutaan produksi, penambahan ukuran yang kelihatan simpel ini bikin perusahaan bisa nyetak ratusan ribu chip ekstra per wafernya. Dan jangan salah, mereka ngebangun semua ini di dalam fasilitas mega situs baru yang luar biasa megah. Salah satu pabriknya aja, luasnya sama kayak 2 gedung Empire State digabungin. Tapi pada akhirnya, kita sampai di ironi yang paling epik dari semua ini. Di balik megahnya situs manufaktur sebesar gedung pencakar langit, di balik mesin litografi seukuran bus bertingkat yang harganya ratusan juta dolar, dan di balik taruhan geopolitik triliunan dolar, sadar nggak sih? Seluruh ekonomi modern kita itu bergantung sepenuhnya sama sekeping barang fisik berkelap-kelip yang sangat amat kecil. Saking kecilnya, ukurannya cuma sebesar serpihan lada. Kalau barang itu jatuh ke telapak tangan kalian mungkin bahkan nggak sadar kalau itu ada di sana. Sebagai penutup penjelasan kali ini, ada satu pertanyaan penting yang pengen banget saya tinggalin buat kalian renungin. Mengingat permintaan AI ini terus neken dunia fisik kita sampai ke batasnya, mampukah inovasi dan perombakan infrastruktur besar-besaran ini ngalahin risiko dari sistem manufaktur yang super rentan ini? Atau jangan-jangan keruntuhan rantai pasok global ini cuma tinggal nunggu waktu aja ya? Coba dipikirin deh. Terima kasih udah ngikutin penjelasan kali ini, dan teruslah penasaran sama keajaiban di balik teknologi yang kita pakai setiap hari.